Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Apa kabar semuanya? Selamat datang yang baru datang dan baru pertama kali mampir di Katanya Tarot Indonesia, dan selamat datang kembali buat teman-teman semua, yang sudah biasa nongkrong di sini sama aku sambil minum kopi. Untuk kalian yang baru tahu, Secangkir Kopi Tarot itu adalah salah satu acara atau program pembacaan tarot secara bebas, lepas, dan santai. Jadi tidak berlandaskan atau tidak mengacu kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Maaf kalau aku akan selalu ingatkan ini gitu ya, karena kadang-kadang ada yang terlalu baper dan merasa bahwa readingan-readingan semua yang dilihat di YouTube itu adalah untuk dia mungkin ya. Tapi aku juga nggak menyalahkan kalau mungkin saking ya orang kan kadang-kadang tingkat emosionalnya berbeda-beda gitu ya. Tetapi sekali lagi aku jelasin bahwa ini tidak untuk, individu gitu ya, pribadi tertentu, tidak. Jadi bawalah santai, jangan terlalu dibaperin ya, kalau memang tidak sesuai berarti ini bukan buat kamu. Tetapi aku lihat banyak sekali teman-teman yang juga kadang-kadang tidak resonate, tidak relate, tapi dia pengen nongkrong aja di sini sama kita semua di sini gitu ya, dan dengerin gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa jadi masukan untuk di kemudian hari, atau mungkin ada orang dekat yang mengalaminya, mungkin ya. Jadi bawa santai, karena aku juga, ini saat ini aku juga sambil ngopi seperti biasa. Kopi kali ini sangat spesial karena dibikinin sama suami aku. Dan menurut aku kopi dia selalu paling enak di dunia. Tapi menurut dia kopi aku yang paling enak di dunia buat dia. Dan biasanya ya itu, memberikan satu tenaga dan perasaan dan mood yang luar biasa juga. Jadi marilah kita menikmati. Kalau kamu nggak suka kopi, silahkan minum teh. Atau nggak suka teh dan kopi, silahkan minum air putih. Atau lagi minum apa, atau mungkin sambil sarapan. Karena biasanya uh, ada yang sambil makan, ada yang sambil ngemil, ada yang sambil kerja, ada yang sambil bengong, ya. Pokoknya selamat menikmati harimu, menikmati hidupmu. Oke, kita coba lihat ya, ada apa di kartu ini. Aku tadi tergerak untuk memakai kartu Legacy dari Ciro Marchetti. Ini udah lama banget ini deck aku nggak pakai. Mungkin udah setahun kali ya. Soalnya aku ada beberapa deck yang aku memang favorite sekali gitu ya. Jadi aku lebih sering pakai itu. Cuman ada beberapa deck mungkin yang memang aku buat channelku yang satu lagi, channel tarotku yang satu lagi, itu memang lebih cocok di situ gitu. Tapi kalau buat Katanya Tarot biasanya aku ada beberapa deck yang memang favorit. Banyak omong ya, Mbak? Iya dong, kan lagi sambil santai. Jangan diburu-buru. Aduh. Nah, early warning juga kalau di pembacaan tarotku di channel ini ya pakai caraku dan sesuka aku biasanya gitu ya. Jadi kadang-kadang memang serius, kadang-kadang menggebu-gebu, kadang-kadang pedes gitu ya. Kadang-kadang kayak dijambak-jambak dengerinnya, kadang-kadang bercanda, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi gitu kan ya. Well, that's life. Karena aku, ya diriku ini seperti itu. Aku mau di sini kek, mau ketemu aslinya, ya begini ini. Kenapa terus ngomong? Karena kartunya belum siap, ya. Jadi aku ngobrol aja sampai dia siap, ya. Lagi pada ngapain? Liburan panjang? Kemana? Di rumah aja? Atau ada kerjaan?
atau lagi liburan. Liburan juga kan belum tentu harus keluar kota. Kadang-kadang liburan ke rumah saudara, ke rumah temen. Oke, udah ya, siap ya sayang ya. Oke. Kita lihat apa ceritanya minggu ini untuk secangkir kopi tarot. Oke, one more habis itu ready ya. Oke. The Tower card. Ada seseorang yang sedang mempunyai konflik. Tetapi aku di sini juga melihat kayak dia itu kaget gitu ya. Mungkin agak shock. Bisa jadi dia menerima satu berita atau menghadapi satu kejadian atau ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya dia yang membuat dia shock. Dan tentunya saat shock ini pikiran kita biasanya saat kita mendapat satu hal yang mengagetkan gitu ya. Dan ini aku rasa tidak disangka-sangka, dia tidak melihat ini akan datang, tapi juga mungkin selama ini dia mungkin sudah melihat ya, tapi masih agak iya enggak iya enggak iya enggak, ataupun berusaha mendeny ya. Ace of Cup. Ini bisa jadi ada seseorang yang menawarkan cinta gitu ya. Maaf kalau ada suara-suara ya. Menawarkan cinta, perhatian, tetapi aku lebih melihat di sini ada sesuatu yang membuat hatinya gitu ya tersentil. Tersentil kalau aku lihat di sini gambarnya dalam konteks yang baik gitu ya. Tetapi ini membuat dia punya konflik. Bisa jadi dia nggak menyangka bahwa orang ini suka sama dia. Dia nggak menyangka bahwa orang ini akan datang ke kehidupan dia dan membuat dia jatuh hati gitu ya dengan perilaku dan lain sebagainya. Tetapi aku juga melihat di sini mungkin saat orang ini datang, dia masih belum beres ataupun dia ada di dalam satu hubungan dengan seseorang yang lain. Sehingga ya pastinya menyebabkan konflik. Aduh harus gimana gue ya? Tetap aja sih mau ada pasangan nggak ada pasangan, tetap ada konflik biasanya. Terima atau enggak, orang ini baik apa enggak, gue cocok enggak sama dia, bisa langgeng atau tidak, ataupun mungkin orang ini yang punya pasangan. Sehingga jadi yang suka sih, cakep sih, cantik sih, menarik, tapi dia kan udah ada yang punya gitu kan ya. Tapi saat cinta ini, karena ini cups yang hadir gitu ya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan emosi, hati gitu. Sesuatu ini hadir, tawaran ini hadir. Ini membuat satu konflik. Membuat goncangan gitu. Nah, tuh. Aduh. Iya, cinta hadir, dia masih ada melototin gelas yang lain. Di sini gelas-gelas sudah pada disodorin semua sama dia. Nih, ayo dong sama aku dong, sama aku dong, sama aku dong. Tapi dia ini mikirin gelas yang di sini, yang di awang-awang, yang dia nggak tahu itu bakal nyampe nggak ya ke daratan, itu bakal nyampe nggak ya ke gue, itu bakal nyampe nggak ya ke pangkuan gue, atau cinta gue bakal bersambut atau bergayung atau bersambut lah ya gitu ya. Itu bakal bener nggak ya buat gue? Sehingga apa? Dia tidak melihat atau dia tidak aware gitu ya, tidak waspada bahwa ada orang-orang di sekitarnya dia yang menaruh perhatian, yang sayang sama dia, yang mungkin
mungkin lebih baik daripada ini, karena yang ini nggak jelas, gitu kan ya. Dan ini bisa jadi ya orang ini yang ada konflik ini, gitu kan, dia itu ya hatinya masih nyangkut gitu loh, masih kecantel sama seseorang. Tapi aku lihat di sini, orang yang dicantelin sama orang ini, itu nggak jelas, gitu loh. Mungkin tidak ada kabar, mungkin tidak ada berita, nggak ada komunikasi, nggak ada koneksi, nggak ada apa-apa. Dia nggak tahu, tapi dia masih mengharapkan ini bakal kembali. Karena apa? Konsennya dia tuh ke situ. Mau sebagus apapun, Kaps yang hadir pastinya akan susah kalau dia masih begini. Nih, tuh, manyun aja. Tuh. Mungkin dia mikir, kalau gua ambil nih, Kaps-kaps yang ada ini, nanti kalau misalnya itu Kaps yang di awang-awang nyampe ke bumi, gimana? Gua udah sama yang itu. Kan nanti dia marah, nanti dia sangka gua nggak setia, nanti dia sangka gue mengkhianati dia. Nanti gimana hubungan gue sama si cangkir-cangkir yang di sekeliling gue ini, gitu loh. Padahal saat ini, karena dia di awang-awang, kita juga nggak tahu dia mikirin orang ini apa enggak, gitu kan. Apa di awang-awang dia lagi sama teko lain apa. Iya kan, nggak tahu, nggak ada berita, nggak ada kejelasan, burem gitu loh. Iya, aku lihat di sini untuk demi untuk demi lagi, demi si cangkir ini. Orang ini mampu untuk bertahan, mengorbankan dirinya. Dia berusaha sebaik mungkin gitu ya. Sebaik mungkin menjadi yang terbaik tuh. Bayangin coba. Sebaik mungkin menjadi yang terbaik untuk si cangkir yang nggak jelas ini. Yang dia nggak tahu kabar beritanya. Dengan apa? Dia menjadi apa yang diinginkan si cangkir ini ya. Dia membuang waktu, membuang kebahagiaannya, waktunya, keceriaannya. Bisa jadi malam-malam nangis sendiri, mikirin gak jelas, ngeliatin handphone. Aduh, kok kelihatannya online. Tapi setiap kali aku message, gak dibales. Centangnya 2, tapi gak pernah biru. Abu-abu aja. Atau enggak, pas mau di WA gitu ya, apa mau dikirim message, kok nggak bisa, udah di-block gitu kan ya. Ngelihat di medsos juga mungkin kok nggak ada ya. Jadinya apa? Resah sendiri, bingung sendiri, stres sendiri, tersiksa sendiri. Dan itu yang kadang-kadang aku mungkin akan ada nanti suatu hari aku menjelaskan kenapa sih orang itu melarikan diri gitu ya. Maksudnya melarikan diri seperti ghosting dan hilang begitu saja tanpa ada kabar, tanpa ada kejelasan gitu kan ya. Yang pastinya saat orang memblok komunikasi dan tidak mau berkomunikasi, nah itu aja udah menjawab. Di saat orang tidak mau menjawab, memberi kabar, mengadakan satu interaksi verbal, berarti mereka tidak mau berkomunikasi. Karenanya ada banyak. Satu, dia sebel. Yang biasa. Dia sebel, dia merasa terganggu, dia udah kehilangan mungkin, ya biasa gimana sih? Kamu sendiri deh, coba tanyain. Kalau misalnya ada orang tidak mau berbicara, kalau kamu
Kalau aku bisa jawab ya, aku nggak mau bicara sama orang karena ya satu, nyebelin orangnya, 2 orangnya ngeyelan, ketiga, ya orangnya nggak asik diajak ngobrol, keempat, ya aku lagi sibuk, kelima, ya aku ada orang yang lebih asik lagi untuk diajak ngobrol ataupun hal-hal yang lebih menyenangkan gitu ya untuk dilakukan dan dikerjain. Yang pastinya adalah tidak adanya ketertarikan untuk menjalin komunikasi dua arah itu. Itu sebenarnya bisa kok dijawab. Karena aku ada beberapa orang yang tanya sama aku, "Kenapa sih, Kak, eee, kok pacarku, kok, ini pasanganku nggak mau ngomong sama aku, ngeblok komunikasi sama aku itu kenapa?" Coba kalau dibalik. Apa yang membuat kamu memblok komunikasi kamu dengan seseorang? Itu adalah jawaban-jawabannya. Tinggal dipilih aja. Dan pasti jawaban itu memang pada nggak enak semua, rasanya pahit semuanya. Tapi seperti kopi, mau pahit kek, mau manis kek, bikin melek, ya nggak? Two cups. Iya, aku lihat di sini walaupun ada kesempatan, walaupun ada sesuatu hal baik yang datang, walaupun ada orang yang menawarkan rasa cinta, walaupun ada yang lebih baik merupakan orang kah, hal apalah gitu ya. Dia itu terpaku dengan si cups ini, dengan si gelas ini. Dia kalahin, dia korbanin semuanya. Dia berusaha untuk menjadi baik. Gua berusaha sabar, gua nggak berusaha mengkonfront dia. Gue biarin aja dia nggak ngomong sama gue tunggu aja sampai 3 tahun. Ada loh, aku kemarin baca beberapa komen itu sampai geleng-geleng sendiri gitu loh. Karena apa? Ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun udah nggak ngomongan, ada yang 18 bulan apa ya, atau ya bukan yang cuman diblok 1, 2 hari, bukan. Bukan yang seminggu, 2 minggu diblok, bukan. Tapi udah main tahunan dia, udah advance ini mainnya gitu kan. Tapi apa? Dia tetap berasumsi gitu ya, bahwa si orang ini one day akan kembali. One day akan jadi miliknya, one day akan jadi akan menyadari bahwa dia ini adalah yang paling terbaik, walaupun mungkin dia sebenarnya tahu gitu ya, bahwa si gelas ini di awang-awang sana yang nggak jelas di mana dan ngapain sama siapa, ya dianya nggak ada tuh yang namanya mengorbankan dan berusaha untuk apa-apa untuk si gelas ini kebalikannya sama si orang ini, nggak ada. Tuh, nggak ada, timbal balik itu tidak ada. Connection itu tidak ada. Dan kadang-kadang saat seseorang mempunyai sesuatu yang saat dia berada di dalam satu denial atau penyangkalan, memang ada beberapa orang yang lebih baik gue mengetahui kebenaran walaupun sakit menghujam hati, tapi gitu loh. Tapi beres, gue jelas, gue lega, oke gitu ya. Tetapi ada orang yang kesabarannya panjang sekali, yang bisa menanti seseorang panjang sekali, walaupun orang ini tidak pernah hadir lagi. Walaupun dia tahu bahwa orang ini udah nyakitin gitu loh. Nggak usah dengan dia berselingkuh atau ngapain gitu ya. Dengan dia mengabandon, membengkalaikan, membengkalaikan itu
Menyia-nyiakan bisa, menelantarkan. Oke, menelantarkan. Menelantarkan si orang ini dengan ketidakpastian, menelantarkan orang ini dengan ketidakjelasan. Apakah dia adalah orang yang baik? Tetapi kembali lagi, bukan hanya aku mengcounter orang ini saja dan membilang bahwa oh orang ini yang tidak baik, enggak juga. Segala sesuatu ada sebab akibat, gitu ya. Baik dari yang paling soft sampai yang paling kenceng, itu ada sebab akibatnya. Kadang-kadang ada orang-orang yang mendapatkan satu masalah di dalam hubungannya, lalu mereka tuh terus menunjuk. Dia sih yang kayak anak kecil, dia sih orangnya pelin-pelan, dia sih orangnya tukang janji sana sini, dia sih orangnya tukang selingkuh, tukang makan uang orang, tukang ini, tukang itu, tukang ini, tukang itu. Nah sekarang yang berada di dalam hubungan itu sama dia itu siapa? Dan sampai dia ini bisa ngarepin terus sampai ini balik lagi, itu kenapa? Udah tahu dia tukang yang tadi aku sebutin, gitu kan? Dan kenapa dia kabur? Ya pastinya ya ada penyebabnya. Banyak yang tadi aku bilang. Ya coba aja tanya sama diri kamu. Apa yang membuat kamu memblok komunikasi? Apa yang membuat kamu tidak mau ngomong sama orang itu aja deh, nggak usah ngeblok deh. Apa yang membuat kita tidak mau berkomunikasi sama orang? Itu adalah jawabannya. Dan sebenarnya tahu dong, ya nggak? Tapi kan kalau gue sih gue gentle. Gue bilang nggak mau komunikasi sama lo. Ya itu kan kamu. Tapi ini kan masalahnya orang ini bukan orang yang gentle. Orang yang pergi begitu saja. Atau orang yang memang sudah nggak jelas saja maunya apa gitu ya. Bisa aja orangnya memang bukannya hilang tanpa ini. Cuman koneksi antara kamu dan dia walaupun di dalam hubungan itu udah juga nggak jelas. Karena apa? Kamu mengharapkan si gelas yang di awang-awang ini. Bukan yang ada di ground. Bukan yang jelas. Ini adalah gelas yang di awang-awang. Cinta yang di awang-awang. Ya. Denial. Kalau aku ini bilang ini masih tahap denial. Orang ini masih dalam tahap denial. Masih belum bisa menerima, masih belum bisa accept gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang pun kalau mendengar tarot juga gini, masih banyak gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa dia pergi dari hidup gue, nggak bisa. Atau gue harus ninggalin dia, nggak bisa. Nggak bisa, nggak kuat gue. Dia tuh masih ada ini kok. Ya itu gitu loh. Kita tuh sering loh memanipulasi diri sendiri itu sering loh. Dengan pikiran-pikiran kita. Karena apa? Sebagai manusia punya kecenderungan di saat kita menginginkan sesuatu gitu ya, kita berusaha untuk menjadikan hal itu nyata dan kita bisa membuat itu berjalan, mendapatkan hal itu, gimana caranya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa berpikir realistis. Dengan apa kenyataan yang ada, oh dia sudah 5 bulan tidak menghubungi gue. 7 bulan tidak menghubungi gue. Nggak usah gitu. 1-2 bulan nggak menghubungi gue. Berarti selama 1-2 bulan itu, tiap hari pikiran gue kacau, hati gue sakit, dia nggak peduli. Dia 1-2 bulan nggak ngubungin gue, nggak nanyain kabar gue. Berarti dia nggak peduli ada apa dengan kamu. Jangankan ada apa dengan cinta, ada apa dengan kerjaan, ada apa dengan di rumah, ada apa dengan keluarga, ada apa dengan kamu. Itu nggak ada.
Saat orang udah nggak mau tahu kabarnya gimana tentang seseorang, kalau temen wajar. Kalau temen ya, kamu bisa mengerti lah. Oh, dia punya ini ininya sendiri. Dan ada beberapa orang yang pacaran ya, kadang-kadang nggak tiap hari ngobrol, kadang-kadang juga mungkin 3 hari sekali. Tetapi yang aku lihat di sini, ini orang berusaha untuk kekeh. Enggak kok. Karena apa? Dia banyak menolak, banyak menutup mata ya dengan hal-hal yang jadi begitu, aduh ini terlalu sakit, enggak, ini enggak benar. Dengerin lagi atau lihat lagi atau apa gitu ya, mungkin kata hatinya bicara sama dia, "Gila lu, udah berapa tahun nih, udah berapa bulan nih, kita begini aja." Jangan-jangan dia tuh mulai keluar kan partikel, cabang-cabang. "Ah, enggak. Dia masih sayang kok sama gue, dia masih perhatian, dia masih mikirin gue kok. Nanti pada suatu hari nih ya, dia sama pasangannya, dia bakal nerima karmanya nih. Dia bakal dikhianati kayak dia ngianatin gue, kayak dia ninggalin gue. Nah, saat itu dia akan tersadar, terus dia akan balik, dia akan ngubungin gue lagi, dia akan kembali sama gue lagi. Dia akan jadi baik, dia akan berubah." Buat beberapa dari kamu, ini mungkin bukan orang yang pergi begitu saja, tetapi kamu ada di dalam hubungan, tapi kamu tidak punya koneksi sama orang itu. Kamu tahu bahwa hubungan kamu sudah hambar. Kamu tahu bahwa orang ini sudah melakukan hal-hal yang menyakitkan, yang ya nggak peduli sama kamu, dan dia ini ya di awang-awang. Nah, kamu itu mengharapkan ia yang di awang-awang itu. Orang yang ideal buat kamu itu apa, gitu kan? Ya mungkin orang itu ada salah satu di antara yang nonton di sini. Ya, aku lagi ngomongin orang ini. Jadi jangan sakit hati ya. Ini aku lagi baca santai. Oke? Merasa tidak ada pilihan. Gue ngelakuin apa aja. Sepertinya itu percuma. Nggak bisa buka pintu apa-apa. Nggak bisa menyelesaikan apa-apa. Nggak bisa cari solusi apa-apa. Dan ya kalau dilihat dari star card ini, ya pengharapannya terhadap orang ini memang luar biasa besar gitu ya. Ya ada orang-orang yang bisa jadi memberikan gitu loh. Mungkin dia pengen menikah, mungkin dia ya mengharap banyak lah dari orang ini. Mungkin saat ini dia belum stabil, mungkin saat ini dia masih terlalu muda atau terlalu ijo atau terlalu buta gitu loh akan segala kesenangan dunia, cuman mungkin dia belum mendapatkan panggilan itu, belum diketuk dan ditegur sama Yang Kuasa, bahkan mungkin buat beberapa yang lain belum ditampar dia, Kak, gitu kan ya. Tega bener. Iya, ya pokoknya belum ditegur sama Yang Kuasa gitu ya. Coba kalau dia udah itu, dia pasti tahu tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu mencintai kamu apa adanya sedalam-dalamnya diriku. Dan aku mengharapkan kamu melihat hal itu tuh. Mengharapkan kamu melihat itu. Suatu hari nanti. Hermit. Ya, banyak berpikir, menyendiri, berpikir. Ini semuanya hanya stuck di dalam kepala. Semua pikiran, semua apa itu membuat kamu kamu berharap sendiri, kamu susah sendiri, kamu stuck sendiri, kamu terus antara sakit hati dan mengobati, dengan orang ini terus-menerus.
seperti orang ini. Queen of Cup. Iya, kalau aku lihat di sini apa ya? Kadang-kadang sulit untuk kamu untuk mengendalikan diri dan tidak marah gitu ya. Kadang-kadang sulit untuk kamu juga menolak segala pikiran-pikiran itu. Tapi yang aku lihat di sini, ya setiap kali, setiap saat badai itu datang, badai pikiran-pikiran dan keresahan itu datang, kamu berusaha menenangkan dirimu. Berusaha menenangkan dirimu, berusaha berusaha menenangkan dirimu, bersabar, berusaha menenangkan diri. Ini seperti energi seorang ibu, gitu ya. Kadang-kadang sebagai seorang ibu, ya karena aku juga seorang ibu, kadang-kadang anak kita bikin salah. Segimanapun mereka bikin salah, kalau ini energinya seorang ibu, yang pastinya paling marah 1-2 hari. Itu juga paling lama. Habis itu jangankan 1-2 hari. Bikin salah nih, deng gitu ya. Marah gitu ya. Ada yang kadang-kadang sambil banting-banting apa di dapur apa segala macam apa kesel gitu ya. Tapi apa? Tetap dibikinin makan. Tetap diurusin. Tetap kalau misalnya, "Mah, aku minta ini." Ya tetap gimana caranya supaya bisa dipenuhin. Malamnya gitu lagi, walaupun mungkin kadang-kadang ada yang nggak makan. Tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu adalah seorang ibu, energinya. Mengayomi, mengurusi, ya kan? Ngurusin, ngerawat, benerin. Ya, seorang ibu itu kan bisa jadi apa aja, gitu ya. Dan toleransinya terhadap satu luka dan sakit itu biasanya lebih kuat. Dan kadang-kadang, saking kuatnya, dia kadang-kadang tidak menyadari atau tidak aware gitu loh, tidak waspada dengan limit-limit yang tidak boleh dilewatin. Dan seringnya dikarenakan dia seperti itu. Ini energi ya yang aku bilang. Seorang ibu itu bisa kadang-kadang dilakukan oleh seorang laki-laki. Bisa jadi ini adalah kamu, seorang laki-laki. Ini energinya lebih ke feminim kalau aku lihat. Lebih ke feminim gitu ya. Energi feminim apa? Apa harus perempuan? Tidak. Ada perempuan-perempuan yang energinya maskulin. Ada laki-laki yang energinya feminim. Ini adalah mengenai energi. Energi itu tidak melihat alat kelamin, tidak, tapi energi. Esosur. Iya, kamu gue dari tadi pengennya sih ngomong pakai orang ini gitu ya. Tetapi aku lihat di sini, kamu tahu bahwa sudah saatnya aku mengambil sikap. Sudah saatnya aku mengatakan sudah cukup. Sudah saatnya aku bertindak, sudah saatnya aku mengambil satu keputusan di dalam hidupku karena ini mengenai hidupku lagi gitu loh. Karena apa yang walaupun aku punya hubungan sama orang ini sepertinya di hubungan ini tuh cuman ada aku aja. Dan ini sudah terlalu lama dan aku sudah terlalu lama buang waktuku. Aku udah terlalu lama bengong-bengong ngarepin si awang-awang ini. Dan aku kayaknya
udah capek. Dia nggak pernah peduli kok. Cuma kadang-kadang nyelip tuh, seret. Dia bakal datang lagi nggak ya? Nanti kalau dia datang, nah itu tuh mulai tuh. Yang tadinya kamu mau ngangkat ini pedang gitu ya, ngangkat pedang, mau ngangkat senjata. Set, oke, gua udah waktunya nih ngelibas atau memotong, mengkat ini hubungan ini. Yang walaupun gua nggak tahu ini hubungan masih ada apa enggak gitu kan. Begitu kamu mau jebret gitu ya, muncul tuh, nanti kalau dia datang gimana? Kalau dia ternyata udah berubah, terus dia ternyata lebih baik, terus ternyata dia selama ini hilaf, terus ternyata dia selama ini baru sadar bahwa kamu itu yang terbaik buat dia. Gimana? Tuh, itu yang duduk di sebelah kiri kamu yang pakai sayap merah, bawa-bawa tongkat hitam. Itu tuh dia. Itu gimana? Kamu mau bilang apa? Bisa kamu menolak dia? Kan kamu cinta banget sama dia, kamu kan sayang banget sama dia. Gitu. Nggak jadi lagi. Coba kita lihat. Jadi nggak nih? Ya? Jadi nggak kira-kira? Karena di sini aku lihat kamu berpikir. Apakah pengharapanku itu benar? Aku mau punya keyakinan. Karena katanya untuk memanifestasikan sesuatu atau seseorang, aku harus punya keyakinan yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Aku berusaha memanifestasikan orang ini. Bisa nggak ya? Ini pikiran dan harapan serta cita-cita impian kamu. Kamu berpikir, kontemplasi, ya kamu berusaha menenangkan diri ini dengan kontemplasi, introspeksi, coba lihat, dipikir dan akhirnya aku harus mengangkat senjata, mengangkat ini pedang, aku harus bertindak. Iya, ini harapan ini harapan. Ini harapan kamu. Ini harapan orang ini ya. Maaf, masih harus terbiasa aku tidak menunjuk kepada kamu tapi kepada orang ini. Ini harapannya si Mawar Melati Semuanya Indah ini. Mungkin tiba-tiba nostalgia, segala kenangan-kenangan itu hadir. Tetapi ya aku lihat di sini, saat kamu mau memutuskan ini, semestinya kamu memutuskan ini adalah untuk kebahagiaan kamu. Gitu loh. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sudah keluar dari si awang-awang ini ya. Sudah move on. Sehingga kamu memutuskan untuk aku lebih bahagia lepas dari orang ini. Tapi yang aku lihat, buat beberapa dari kalian, setiap kali dia mengambil satu keputusan, dia berusaha menyudahi, ini orang muncul. Berusaha masuk lagi. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang begitu dia melihat korbannya ini mulai dingin, mulai menjauh gitu ya, mulai sudah tidak ada lagi WA, nggak berusaha lagi email gue, DM gue, inbox gue, udah nggak lihat lagi IG story gue, udah nggak lihat lagi ini gue, itu gue. Wah, dia udah mulai longgar nih. Begitu longgar dibetot lagi. Kayak main layangan, biar tetap terbang. Queen of One. Ya semua orang ya, itu pasti itu pasti punya yang namanya batasan.
Punya. Sesabar apapun orang itu pasti punya batasan. Pasti ada satu titik jenuh, pasti ada satu titik di mana dia yang tadinya baik-baik aja bisa ngamuk, itu bisa. Dan biasanya orang yang baik-baik, sabar, begitu ngamuk, wih, setan aja balik semua itu ke kuburan. Beneran. Kadang-kadang ada ya orang yang ya kalau dibikin marah, diapain, diem, senyum. Itu lebih bahaya daripada orang yang begitu dicolek, dia misalnya langsung respon, langsung bereaksi, langsung marah atau langsung apa, judes gitu ya. Kalau orang yang diem-diem begini, begitu marah, wah kamu nggak tahu apa aja yang bisa keluar itu. Baik dari mulut, baik dari tas, baik dari tangannya, itu bisa keluar apa aja. Ngeri loh kalau orang yang sabar gitu ya. Dia jatuh. The Lover card. Ai. Well, ini ada orang lain. Ya, ada orang lain ini di dalam hubungan ini, ada orang lain. Ini udah jelas sekali. Queen of One dalam keadaan terbalik itu kartuku, di mana itu adalah sign buat aku, oh ya, ada orang lain di sini. Dan orang ini punya pilihan. Dan aku melihat orang yang satu ini memang pintar mengontrol, memang pintar mempengaruhi, menarik orang, membuat orang melakukan apa yang dia inginkan. Dan dia orangnya itu memang tidak suka ada saingan. Dia nggak bisa terima ada orang yang lebih dari dia. Ini energinya. Jadi heavy sekali, berat sekali energi orang ini. Sehingga ya orang ini yang di awang-awang ini ya mikir-mikir, nimbang-nimbang. Ya ada pilihan di sini kalau yang aku lihat. Two of coin. Stuck di antara pilihan. Selalu nggak bisa tidak bisa bersiteguh dengan apa pendiriannya, keputusannya, tindakannya. Dan selalu mungkin melihat kebaikan orang lain dulu, keperluan orang lain dulu. Aku udah beberapa kali mungkin ngomongin soal itu. Sering kali kita begitu pandai memikirkan apa yang terbaik untuk orang lain, memberikan apa yang terbaik sama orang lain, memperhatikan orang lain dan mencintai orang lain, walaupun feedbacknya sungguh bertolak belakang daripada itu. Tapi di saat kita harus melakukan hal itu kepada diri kita, kita sering ragu. Karena konflik ini kalau yang aku lihat, lebih kepada diri orang ini sendiri. Dan mengetahui kelemahan-kelemahan ini, orang yang ada di awang-awang ini, yang pastinya orang saat berada di atas awan, itu merasa punya satu power, merasa punya satu posisinya dia itu paling aman. Karena apa? Dia tahu, kapanpun gue datang ke sini, apapun yang gue lakuin, gue mau ngapain aja, orang ini paling marah sebentar, habis itu udah. Gue minta makan diladenin, gue minta minum diladenin, gue minta duit diladenin, gue minta yang lain diladenin. Gue minta apa aja kalau lagi bosan di sini mah, gue balik aja ke dia. Pasti dia sambut dengan, karena kan dia sayang sama gue. Dia tuh cinta banget sama gue. Gue mau, misalnya ibarat kata, gue mau selingkuh sama 1000 orang pun,
dia bakal terima, mikirnya begitu. Karena apa? Berapa kali pun dia bikin salah, orang ini akan terima. Dan dikarenakan orang ini punya pilihan, ya akhirnya hubungan ini pun yang tidak mau dilepas karena dia tidak mau melepas, gitu loh. Dia nggak mau melepas, dia tidak mau buat beberapa dari kamu, dia tidak bisa memilih, dia nggak bisa menentukan pilihan karena dia memang tidak bisa memilih aja. Dia karena dia ngelihat ada kurang lebih dari keduanya, gitu loh. Tapi buat beberapa dari kalian mungkin orang ini ya memang hanya tidak mau menyelesaikan dan tidak mau menghadapi si pasangannya ini karena takut, karena kalau sampai dia tahu gue punya pasangan, waduh bisa hancur. Dan nanti kalau gue udah ketahuan begini, gue kalau balik dia nggak bakal ini dong, nggak bakal bisa terima gue dong, gitu. Selamat menikmati akhir pekan. Aku kirimkan semua energi positifku untuk kalian semua. Terima kasih sudah nonton videonya. Yang terbaik untuk kalian semua. Namaste.